Salam sehat dan sejahtera untuk siswa-siswi peserta didik baru MA Plus Wali Songo Randu Dongkal tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Restianur Salihin. Di sini saya selaku Waka Kesiswaan MA Plus Wali Songo Randu Dongkal. Di sini saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan kesiswaan dan organisasi madrasah, di mana berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat dimaknai bahwa dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler maupun secara keseluruhan hendaknya mampu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan seimbang beragam kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti atau moral dan entrepreneurship, kecerdasan intelektual atau olah perasa, olah pikir, kemudian untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi, kecerdasan emosional atau olah rasa, untuk meningkatkan sensitivitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya. Dan kecerdasan kinestetis atau olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya tahan, kesigapan fisik, dan keterampilan kinestetis. Kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler merupakan bentuk kegiatan yang pada dasarnya untuk memacu siswa menjadi semakin cerdas, seperti yang dimaksud dalam makna beragam kecerdasan. Oleh karena itu, pelaksanaan maksama harus sinergi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Di sini saya akan lebih sedikit menekankan kepada ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler sendiri di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal memiliki banyak pilihan, seperti ada pramuka, kemudian ada PKS, kemudian ada English Club, Japanese Club, Marawis, kemudian ada TIK. Nah, masing-masing ekstrakurikuler di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal boleh dan lebih bagus untuk diikuti semua peserta didik untuk memberikan tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan yang nantinya akan peserta didik peroleh untuk memberikan pengalaman-pengalaman berharga maupun pengalaman-pengalaman tambahan di luar jam pelajaran. Maka dari itu, siswa-siswa baru boleh atau diperkenankan untuk mengikuti seluruh ekstrakurikuler yang disediakan oleh MA Plus Wali Songo Randu Dongkal. Atau mungkin mau pilih salah satu di antaranya juga diperbolehkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Beberapa ekstrakurikuler yang ada di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal juga memiliki prestasi, ya, di antaranya seperti pramuka, kemudian OSIS, kemudian Marawis, kemudian ada PKS, Japanese Club, English Club, masing-masing memiliki prestasinya sendiri. Seperti bisa kalian lihat atau adik-adik lihat di sini, di samping kanan dan kiri saya ada beberapa piala penghargaan di mana ini adalah bukti dari prestasi-prestasi yang diberikan oleh siswa-siswi MA Plus Wali Songo Randu Dongkal atas keikutsertaannya dalam perlombaan-perlombaan atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal juga pernah dapat juara Porsema tingkat kabupaten, kemudian mendapatkan juara aksioma tingkat kabupaten, kemudian mendapatkan juara perwakilan. Kemudian di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal juga pernah memberangkatkan perwakilan pramuka PPSN ke Kalimantan, ya. Ini tidak semua sekolah, tidak semua madrasah ya bisa atau pernah mengikuti kegiatan pramuka ini, karena kegiatan ini diikuti oleh semua
oleh semua sekolah di Indonesia. Seperti itu. Kemudian selain ekstrakurikuler di sini, di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal juga ada organisasi yang tidak kalah wajib, ya. Tidak kalah wajib dan semua sekolah atau madrasah itu pasti punya, yaitu OSIS, ya. OSIS di sini adalah, OSIS itu kepanjangannya adalah organisasi siswa intra sekolah. Karena kita ada di madrasah aliyah, maka OSISnya diganti OSIM, ya. OSIM. OSIM sendiri adalah organisasi siswa intra madrasah. Masing-masing kata mempunyai pengertian sebagai berikut. Organisasi sendiri secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Kemudian ada pula siswa. Siswa di sini maksudnya adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada intra. Intra di sini berarti terletak di dalam dan di antara bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Kemudian sekolah sendiri atau madrasah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah madrasah yang sederajat. Oke. Secara organis, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah, ya. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intra sekolah atau organisasi siswa intra madrasah yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Secara fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, khususnya bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping ketiga jalur yang lain yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata Mandala. Oke, di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal, karena saya merupakan waka kesiswaan sekaligus pembina OSIS, maka saya beritahu kepada siswa-siswi baru yang nantinya akan bergabung di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal, mengajak adik-adik sekalian untuk semuanya ikut OSIS dan pramuka, karena organisasi ini dan ekstrakurikuler ini dirasa wajib untuk diikuti oleh peserta didik baru. Tujuannya untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru dan pengalaman-pengalaman tambahan di dalam bersekolah atau bermadrasah, ya. Jadi kalian selama di sekolah atau selama di madrasah tidak hanya memperoleh pengalaman atau ilmu dalam bentuk pelajaran atau dalam bentuk mata pelajaran, tetapi juga memiliki pengalaman-pengalaman baru di luar pelajaran, seperti itu. Jadi untuk pramuka, saya tegaskan sekali lagi, untuk peserta didik baru wajib mengikuti semuanya. Dan OSIS pun seperti itu. Saya harap nanti peserta didik baru MA Plus Wali Songo Randu Dongkal tahun ajaran 2021-2022 lebih aktif dan lebih kompetitif dalam mengikuti atau dalam berinteraksi selama menjadi keluarga besar MA Plus Wali Songo Randu Dongkal. Selain hal tersebut, di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal juga selalu mengikuti kegiatan KSM, ya. Hampir setiap tahun kami semua di sini mengikuti, tidak pernah tertinggal, ya. Karena KSM ini memang salah satu cara untuk membuat siswa-siswi madrasah aliyah Plus Wali Songo Randu Dongkal lebih berpengalaman dan lebih mendorong untuk masing-masing peserta ujian yang terpilih memiliki jiwa kompetensi atau kompetisi, ya, agar bisa memperoleh juara. Seperti itu singkat materi dari saya. Bila mana adik-adik semua ingin bertanya, silahkan
cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.